Terus kula kalau wingi SMS panjenengan. Kemarin SMS ke Gus Dubi tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya. Ketika seseorang membacakan untuk orang yang sakit, itu ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa menghantarkan doa. Berarti Al-Qur'an itu juga ada, maksudnya bisa dipakai, bukan tulisan kan gitu ya. Kan tulisan bisa dipakai untuk ada energinya. Ada khasiatnya. Iya, gitu Gus. Terus bunyi Gus. Ini Gimana Gus? Apakah ayat-ayat Al-Quran yang biasa dibaca itu biasanya untuk doa-doa tertentu atau apa itu ada khasiat? Apakah memang ini kebenarannya? akurasi dan juga Iya, ada kayaknya doa-doa tertentu itu ya. Ya. Suaranya nggak jelas, Gus. Suaranya putus-putus, Gus Dubi. Suaranya putus-putus. Maskernya aja. Dan Gus Dubi ya. Itu toh. Di unmute dulu semuanya. Pak Sukino, Pak Lurah, di unmute dulu semuanya. Oke. Di mute. Biar jelas suara Gus Dubi aja. Penjelasan sebuah doa bacaan Al-Quran yang untuk doa dari kacamata tauhid ya, bukan dari kacamata permintaan. Dari kacamata tauhid, bukan dari kacamata permintaan. Kalau dari kacamata permintaan, apapun bisa untuk meminta. Ya kadang cocok, kadang enggak, kadang batu ya, itu bisa untuk meminta. Kadang patungnya Rahwana juga bisa. Pokoknya semuanya itu kalau dari sisi permintaan ya bisa aja. Kadang kala cocok, kadang kala tidak ada kepastian. Jadi walaupun kok ayat Al-Quran, untuk rokok aja bisa untuk sebuah permintaan. Jadi dipahami sudut pandangnya. Sudut pandang sebuah doa, wakil permintaan. Apapun itu, kadang juga cocok, kadang juga tidak. Bukan hanya Al-Quran. Kalau Al-Quran sih sebenarnya fungsi dari Al-Quran dulu, fungsinya yang utama. Allah menurunkan itu untuk petunjuk untuk melakukan kedekatan kepada Allah, pendekatan agar bisa dekat, agar tidak jauh, agar hidupnya selalu yakin dekat dengan Allah dan dijamin atas kemahaan Allah, penjaminnya Allah. Jadi paham dulu fungsinya. Fungsi Al-Quran itu apa? Fungsinya untuk petunjuk dalikal kitab bula roibabi, petunjuk yang sangat jelas untuk kedekatan hubungan manusia dengan Tuhannya. Bukan dibaca untuk mantra. Jadi fungsinya dulu. Tetapi kalau untuk mantra apa boleh? Ya boleh aja, enggak apa lakukan aja. Tapi fungsi aslinya, saya kan membicarakan keasliannya. Bukan membicarakan wong itu tulisan Al-Quran, surat Al-Fatihah atau apa, ditulis di kertas, terus dikasih minyak, dibuat kalung, itu bisa aman, diyakini untuk aman. Ya, boleh saja. Wong gitu aja. Tapi apakah fungsinya seperti itu? Bukan. Lihat dulu fungsinya. Sesuatu itu kalau tidak tepat pada fungsinya, ya akan tertipu juga pada akhirnya.
Ya coba aja kalau mau mati itu diterajah sama Al-Quran, ditulisi seluruh tubuhnya. Biar selamat. Kalau sakit coba ditulisi. Nggak usah pakai dokter, nggak usah pakai apa. Semuanya itu sesuai lah dengan Mungkin jeruk ya loh Gus, maksudnya Ibu Gus. ya. Seperti untuk itu mengusir jin atau apa kayak penampakan gitu tuh Gus. Kan dibacakan Al-Quran bisa Gus. Katanya Al-Quran itu cuma tulisan. Kadang bisa, kadang tidak, tergantung siapa yang membaca. Yang membaca kok bisa karena jiwanya kuat, bukan dari keimanannya. Nyalinya. Nggak usah baca pun kalau nyalinya kuat ya bisa. Jadi tergantung keyakinannya masing-masing, bukan keyakinan kepada Tuhannya. Percaya dirinya itu loh kuat. Tapi fungsi aslinya bukan begitu ya. Tapi nggak apa-apa digunakan itu untuk sesuatu seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi ya tidak selalu. Namanya Al-Quran saja fungsinya sebenarnya. Saya membicarakan fungsi dari sebenarnya Allah menurunkan Al-Quran. Kalau untuk yang lainnya itu ya nggak apa-apa. Ketika bisa, ketika nggak bisa ya nggak apa-apa. Boleh-boleh saja kalau yang diketahui untuk mengusir jin atau apa seperti itu, ya nggak apa-apa. Saya tidak melarang dan saya tidak menyalahkan itu. Memang yang Allah memberikan jalan seperti itu ya nggak apa-apa. Kadang cukup dengan senter, di senter ya aja mengusir jin bisa. Kadang-kala pakai apa itu yang diyakini itu pakai keris apa-apa atau pakai minyak atau pakai racah juga bisa. Mengusir setan gambo jaranan tuh loh, apa itu pawang kuda lumping itu bisa nggak pakai Al-Quran. Masa kelasnya seperti pawang kuda lumping sama-sama bisa mengusir setan. Masa Al-Quran seperti itu. Pakai minyak sama bunga-bunga. Masa diserupakan seperti itu. Alangkah rendahnya fungsi Al-Quran kalau seperti itu. Ya nggak apa, tetapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Apapun itu, jalan yang engkau ketahui itu Allah yang memberikan pengetahuan seperti itu. Kalau pengetahuannya dari ake, ya nggak apa-apa. Kalau pengetahuannya dari keris untuk mengusir, ya nggak apa-apa. Kalau pakai baca-bacaan doa apa atau raja-raja atau pakai gong wilaheng sekarang bawa nalang, boleh juga. Oke. Kembali ke firman-Nya Allah bahwa aku itu menuruti sangkaan hambaku. Ketika hambanya membaca Al-Quran, kan ilmu yang didapat atau pengetahuan yang dimengerti itu bahwa membaca ayat suci Al-Quran itu katanya pahala. Ya enggak apa-apa. Untuk menuju bahagia dunia dan akhirat. Karena itu juga petunjuk hidup. Kalau membaca bisa bahagia dunia akhirat ya buktikan aja dengan membaca. Terjamin. Yakinnya dalam hati. Yang membacanya dengan mengerti artinya atau tahu artinya sehingga dia meresapi arti itu sehingga berpengaruh ke kelakuannya sehari-hari. Ya dibuktikan. Dan keinginan dalam hatinya misal, Gus. Okay. Saya ingin dapat pahala karena Al-Quran sendiri bisa memberi syafaat besok itu katanya gitu, Gus. Kan katanya, Gus. Tapi kan Allah menuruti sangkaan hambanya, Gus. Katanya disuruh kita berpasangka bagus-bagus gitu, Gus. Biar hasilnya kepada kita bagus gitu, Gus. Kan dari Al-Quran perlu dipahami dulu.
Berarti disangkakan apa? Berarti Tuhan satu saja. Itu bukan Quran. Sumbernya dulu. Gus, nggak dengar Gus. Itu hadis. Kurang keras. Itu hadis bukan Al-Quran. Itu bukan Al-Quran, tapi hadis. Kalau itu untuk dasar ya berarti Tuhan bisa menyerupai apa saja. Kalau kita menyangka itu Tuhan ya nggak apa-apa. Masa kayak gitu ada cacatnya. Dalil itu kalau selain Al-Quran ada cacatnya. Berarti kalau kita menyangka patung itu Tuhan kita atau uang itu Tuhan kita yang menyelamatkan, berarti di situ sesuai persangkaan. Berarti benar, berarti boleh, berarti bukan begitu. Bukan begitu, itu hadis. Kalau membahas hadis ya jangan sangkut pautkan dengan Al-Quran. Beda bab. Karena hadis itu kadangkala ada doif, hadis yang ada yang hasan, ada sahih, tingkatannya banyak. Tetapi yang dari ribuan hadis itu diseleksi itu loh, cuma yang menyeleksi manusia. Ribuan hadis ada 5.000, 6.000 hadis itu cuma diambil 500 yang sahih. Berarti banyak palsunya. Tapi petunjuk yang sesungguhnya itu Al-Quran. Coba yang sering itu jangan katanya, coba sering dibacalah Al-Quran beserta artinya, terjemahannya aja nggak apa-apa. Jadi petunjuknya jelas, apa yang ditanyakan itu jelas, oke, jelas aslinya dari Allah, baru kita nyambung. Kalau katanya kelamaan menjelaskan, ya bisa juga menjelaskan, tetapi kelamaan. Karena urusan kepada Allah itu ya cuma Al-Quran saja. Satu-satunya petunjuk yang sah dan mendapatkan sampel dari Allah. Itu pun kalau keterangan yang di YouTube saya dengar dari keterangan Mbah No, Al-Quran itu karena tulisan, karena turunnya di Arab Saudi sehingga bahasanya bahasa Arab. Terus kita orang Jawa, mengartikan Jawa pun Allah menerima bahasa yang kita ucapkan kepada Allah. Itu saya masuk, Gus. Masuk ke saya, Gus. Berarti saya juga pengertian saya gini. Ketika saya membaca isi Al-Qur'an, artinya itu kayaknya pelajaran hidup itu, Gus. Pelajaran sehari-hari. Jadi Mbah No itu bilang bahwa kalau kita itu berdoa dengan bahasa yang kita punya, Allah pun maha mendengar dan maha menerima. Jadi itu masuk, Gus, dengan saya, Gus. Berarti tidak harus ngaji gitu ya, Gus ya. Ngaji Al-Quran, ngaji gitu ya, Gus ya. Ya, jangan memilih jalan yang tidak kau pahami. Lepas ya. Jangan memilih jalan yang tidak engkau pahami. Yang engkau pahami saja lakukan, itu nanti akan terbuka jalan berikutnya. Yang sudah nampak jelas, yang engkau yakini itu lakukan, setelah itu di depannya ada lagi jalan. Karena sebuah perjalanan itu bukan di pikiran, tapi dalam sebuah perilaku. Ya, masuk, Gus. Masuk. Kalau seperti itu keterangan jenengan. Apa yang kita hadapi, setiap detik kita kan nggak tahu ya, Gus ya. Setiap jam. Itu masuk, Gus. Berarti kita pedoman hidup kita kepada Al-Quran gitu, Gus. Benar. Pedoman kitab kita kepada kitab Al-Quran gitu, benar, Gus. Pedomannya ada Al-Quran dengan pedoman hidup kita kepada kitab suci
Al-Quran gitu Gus, bener Gus. Begini dulu, sebentar, saya jelaskan. Kalau pedomannya Al-Quran, apa yang tertulis, kita membaca dan tidaknya aja sering tidak membaca. Bingung kalau nggak baca Al-Quran, ini gimana keterangannya, nyari. Mau melakukan apa, nyari dulu, bingung. Bukan begitu. Masa kemana-mana pakai bawa buku terus dicari. Masa pada zaman Rasulullah kayak gitu. Sesuaikan dengan zaman ketika turunnya itu. Jadi tidak kita disetir dengan tulisan. Makanya yang pertama dipahami itu alamat Tuhan dan kedekatannya. Setelah bisa dekat, paham bahwa Al-Quran itu ada di dalam mana. Di proses perjalanan ketika sudah dekat, terus perjalanan ke atas, ke kepala ini loh. Ini namanya Al-Qur'annya yang di hati. Kalau belum dekat dengan Allah, dipahami dengan pikiran saja, hatinya belum memahami. Jadi yang pertama itu dekat dengan Tuhan dulu. Setelah itu Al-Quran berfungsi. Kalau belum dekat dengan Tuhan, ya Al-Quran tidak berfungsi. Ya coba aja fungsikan kalau bisa. Ya benar, benar Gus, benar. Harus dekat dulu. Dan lebih mantap lagi kalau sudah ketemu dengan Gus Tubi dan Mbah No. Jadi tahu jalannya, tambah mantap. Jadi apapun urusannya ya dengan Tuhan, itu dekat dulu baru bisa berurusan. Apapun doamu, dekat dulu baru dikabulkan. Apapun masalahmu, apapun yang kau minta, apapun dari harapanmu, dekat dulu baru bicara. Kalau bicara, belum bicara dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Iya. Tuhan itu maha segalanya. Tetapi kemahaan Tuhan itu tidak bisa dipahami oleh orang yang tidak dekat. Misalkan Tuhan itu maha kaya, kenapa orang masih mengandalkan pekerjaannya untuk mendapatkan uang? Contohnya seperti itu. Nah, Tuhan maha kaya, siapa yang nggak kenal bahwa Tuhan maha kaya? Itu karena tidak dekat dulu. Jadi tidak mengenal katanya Tuhan maha kaya, tapi nyatanya ya bukan, yang kaya ya diri saya ketika saya kaya. Kalau katanya sih Tuhan maha pengampun, Tuhan maha pemurah, Tuhan maha kaya, Tuhan maha menyembuhkan, Tuhan maha menyelamatkan. Tapi nyatanya diakuin. Nyatanya gimana? Tanya diri kita masing-masing. Jadi kita bisa mengetahui cacat-cacat kita itu loh. Nah, dari cacat kita, akhirnya kita berusaha mendekat. Kalau merasa tidak cacat, ya nggak bisa mendekat. Oh, merasa sempurna. Kalau sudah merasa cacat, mengandalkan dirinya bukan Tuhannya, baru kita mempunyai niat untuk dekat agar bisa bergantung, bersandar, bersegala sesuatu yang kita tidak mampu agar Allah yang menyempurnakan, yang menolong, yang mengampuni, yang menuntun, yang mendidik, yang menyelenggara. Kemahaan Tuhanmu itu tidak akan habis untuk bergantung seluruh makhluk. Yang semua itu diawali dengan berusaha.
Betul, Kan? Gus. Diawali dengan dekatmu dengan Tuhan. Kalau berusaha Dekat kamu dulu. akan nyangka bahwa itu karena Tuhan nggak nampak. Hatimu lo tidak mengenal Tuhan ketika kamu menyangka harus diawali usaha dulu. Hasil usahamu itu ya karena kamu bukan Tuhan. Gayanya mengaku itu karena hadamin fadli robbi. Itu adalah rahmat fadli dari Allah gayanya. Padahal hatinya ini kalau aku nggak berusaha ya nggak bisa begini. Itu sebuah kebohongan terhadap Tuhan. Iya, Gus. Gini, setelah kenal Tuhan yang kemahaannya dengan kemahaannya, kita kan berusaha, Gus. Jadi tidak bisa hanya bertawakal saja. Harus berusaha. Boleh ini enggak? Boleh ini mungkin nih. ngadep kali ya, Bu, ya. Karena Jadi, panjang itu Bu, mungkin Bu. ini harus sudah jelasin ngaji. semua. Iya, udah panjang. Iya. Menurut saya ini banyak yang mungkin mau tanya juga. Bisa memahami ya. Matur Misal nuwun. ditutup juga nggak apa-apa, maksudnya diselesaikan selesai gitu. kurang paham dia. Dia kurang paham. Dia kurang paham. Harusnya dia mestinya kalau paham itu tahu sifat 20-nya itu aja sudah. Ya udah. Yang boleh jawab hanya Gus sama Mbah No. Monggo dilajengaken Gus, mungkin ada pertanyaan yang lain. Nuwun sewu saya. Monggo nggih ya. Bisa ini pakai HP-nya Mbah No. Mungkin ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum. Tanya Gus. Ya, salah satu mungkin Pak Didi dulu. Gus. Pak Didi dulu. Gus, untuk saya bertanya, kalau diberi kesempatan saya boleh bertanya. Iya. Saya tertarik sekali dengan Zoom ini karena membahas tentang ketauhidan. Itu luar biasa, sangat mempengaruhi cara pandang, cara sikap, cara menatap hidup, semuanya sangat mempengaruhi. Walaupun sisi lain yang perlu saya telaah seperti tentang sholat, 5 waktu, puasa, itu saya kesampingkan dulu lah. Yang penting intisari daripada ketauhidan ini saya bisa dapatkan lewat Mbah No dan Gus Tubi. Maka saya bersyukur sekali, terima kasih Mbah No dan Gus Tubi meluangkan waktu dan memberikan ketulusan membimbing kita semua. Ini Gus Tubi, saya deg-degan nanya. Tadi dijelaskan kita telah sampai pada perjalanan menuju Allah. Nah, situ saya timbul pertanyaan, bagaimana bisa kita dikatakan telah sampai dalam perjalanan menuju Allah? Ya, saya ulang lagi, bagaimana kita bisa dikatakan telah sampai dalam perjalanan menuju Allah? Nanti di balik ini saya bertanya lagi kesambungannya. Mohon itu saya minta pencerahannya, Gus. Terima kasih, Gus. Perjalanan telah sampai kepada menuju Allah itu membuahkan keyakinan. Yakin yang makanya saya sering berpesan, jangan pernah merasa jauh dari Allah apapun kondisimu. Apapun, entah kamu sehat, sakit, jelek, atau baik, jangan pernah merasa jauh dari Allah. Jangan pernah merasa jauh dari Allah. Itu loh persangkaan. Kalau kamu merasa jauh, ya jauh. Kalau kamu merasa dekat, ya dekat. Ya dekat. Tapi hatimu sadari dulu.
kedekatan tuh dari hatimu, bukan dari menyangka saja. Persangkaan itu menjadi keyakinan. Jadi alamatnya Allah kan sudah jelas. Allah lebih dekat dari urat leher. Pada apa? Pada perasaan yang mana? Perasaan yang rela dulu, ikhlas dulu. Hubungan khususmu dengan Tuhan itu sampai kapan? Sadari dulu sampai mati. Sampai mati keinginanmu untuk berserah diri. Itu hubungan khusus dengan Tuhan, bukan hubungan kamu dengan makhluk berserah diri. Hubungan khusus semuanya kan mempunyai hubungan khusus dengan Allah. Semuanya. Setiap manusia itu mempunyai hubungan khusus dengan Allah. Bukan dengan makhluk. Pisahkan antara hubunganmu dengan Allah dan hubunganmu dengan makhluk. Urusanmu dengan Allah itu sendiri. Tanya hatimu, dirimu sendiri. Nah, Allah bisa kamu dekati dengan apa? Dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai hatimu. Semua itu bisa ditanya dengan hati ketika hatimu jujur. Kalau nggak jujur terhadap dirimu sendiri, terhadap hatimu, terhadap Allah, kamu akan tertutup juga. Tertutup apa? Tertutup katanya di pikiran itu loh. Katanya ini aku udah dekat, aku udah melakukan ini, katanya. Bob, diam sejenak. Diam sejenak, yang tenang, tafakur. Angan-angan, turunkan perasaanmu. Rasakan apakah kamu sudah dekat atau belum. Yang jujur ke niatanmu. Mungkin cacat pada niat. Kadangkala kurang tabah untuk meneliti hatinya, kedekatannya. Ukuran kedekatanmu dengan Allah jangan diukur dengan kesalahanmu. Kalau salah berarti Allah tidak lebih dekat dari urat leher berarti. Kalau benar aja berarti. Bukan begitu. Tidak ada urusannya dengan salah dan benarmu. Kedekatanmu dengan Allah itu. Kalau diukur salah dan benar, nanti bisa cacat, nggak bisa kita dekat kalau ukurannya benar. Ukuran yang dipakai, ukuran ketulusan hatimu hubungan dengan Allah saja cukup. Ketulusan hati, hubungan khususmu dengan Allah di dalam hatimu. Dengan yang maha kuasa. Allah itu pemilik kekuasaan. Jadi kalau Allah tidak ada kemahaannya, berarti Allahnya termasuk masih sebuah nama. Ketika kamu bekerja dan apapun, kamu mengenal Allahnya tetap bersandar kepada dirimu sendiri. Allah hanya sebuah ucapan saja nanti. Kemahaan Allah tidak kamu sandari, tidak kamu manfaatkan kedekatanmu dengan Allah. Manfaatkan kedekatanmu dengan Allah, manfaatkan kamu mengenal Allah. Dengan apa? Dengan bergantung sepenuh hati. Iya, iya. Gunanya apa orang bertuhan kalau tidak mau bergantung pada Tuhannya? Iya. Bergantung pada diri sendiri aja. Jadi mengenal Tuhan itu mengenal kemahaannya dulu. Jangan kenal namanya aja. Nanti kamu tetap bergantung pada dirimu sendiri. Mengenal Tuhan itu mengenal kemahaannya, sifatnya. Mohon maaf Pak Ali Rodin, mohon di mute. Nah udah.
Jadi mengenal Allah itu mengenal kemahaannya. Jangan mengenal namanya dulu, kemahaan. Makanya, wahai yang maha kuasa, engkau yang maha melindungiku. Kemahaanmu tidak akan habis untuk aku sandari. Masya Allah. Wahai yang maha kuasa, aku bersandar hanya kepadamu. Dengan ketulusan hatiku, dengan kesadaranku, dengan sepenuh hatiku, wahai Zat yang maha kuasa. Menyebut Allah saja tidak sadar kemahaannya, ya kamu hanya menyembah nama. Kenali kemahaan dari yang maha kuasa. Setelah itu, ungkapkan dengan sederhana sebuah nama. Allah. Ya Allah, aku hanya berlindung kepadamu, ya Allah. Engkaulah pemilik semua kemahaan. Cukup engkau sebagai pelindungku, ya Allah. Engkaulah yang sanggup melindungi segala sesuatu. Ya Allah, engkaulah pemilik segala keselamatan. Aku hanya berserah kepadamu untuk sebuah keselamatan diriku dan semua keluargaku dan semua saudaraku, ya Allah. Ya Allah. Itu namanya berlindung kepada kemahaan Allah. Kalau berlindung kepada Allah tidak ingat kemahaannya, kamu nanti kalau kepepet, terjepit, ya kamu bersandar kepada dirimu sendiri. Aku harus bagaimana ini? Aku harus bagaimana? Aku bingung. Allah, Allah, Allah. Bilang Allah kok bingung. Iya. Kenali kemahaannya. Yang memeliharamu, yang tidak akan habis dalam pemeliharaannya itu ya Tuhanmu itu. Pemilik kemahaan itu. Namanya baru kasih nama nggak apa-apa. Siapa? Allah. Atau siapalah yang maha kuasa. Sing kuasa. Yang maha esa. Atau siapa. Nggak apa-apa. Yang penting pemilik sifat kemahaan. Kenali sifat kemahaannya. Setelah itu sandari. Kenali sifat kemahaan dari yang maha kuasa. Apa yang kau butuhkan, sandarkan, minta. Mohon sepenuh hatimu ketika engkau benar-benar jujur. Hanya bergantung kepada pemilik kekuasaan itu, yakin yang maha kuasa pasti mengabulkan apa yang kau minta. Demi Allah. Jangan khawatir. Jangan pernah meragukan Allah. Demi Allah, tak akan habis untuk melindungimu kekuasaan Allah. Demi Allah tak akan habis untuk mencukupi kalian semua. Demi Allah. Kemahaan Allah tak akan pernah habis untuk bergantung semua makhluk. Dengan ketulusan hatimu, dengan lapang dadamu, dengan kejujuran hatimu, dengan keikhlasan sepenuh hati engkau hanya berharap kepada yang maha kuasa, yang maha melindungi. Kau sandarkan, kau gantungkan semua harapan, kau gantungkan keselamatan. Pada siapa? Pada pemilik maha menyelamatkan. Pada pemilik kemahaan. Jangan pada namanya. Kenali kemahaannya dulu. Ya Allah, engkaulah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, engkau pemilik
semua perlindungan. Hanya Engkau yang mampu melindungiku. Mempunyai semua kemahaan. Sebut kemahaannya, jangan Allahnya saja tanpa kemahaan, itu cacat. Disadari semuanya, semuanya disadari, agar bisa paham siapakah Tuhanmu. Tuhanmu ya pemilik kemahaan semua. Jangan pertuhan tapi tidak maha, itu namanya sebuah nama saja. Semuanya dipahami. Bagi yang belum jelas bisa, yang mana yang belum jelas. Monggo ditanyakan lagi.